Kerajaan Majapahit memasuki masa kejayaan ketika Hayam Wuruk bersama dengan Gajah Mada memerintah. Keduanya memiliki peran yang sama dalam membangun dan membawa Majapahit dalam masa kejayaan. Gajah Mada sebagai Mahapati berhasil menumpas segala pemberontakan serta bersumpah untuk menyatukan daerah-daerah di Nusantara. Hayam Wuruk bersama Gajah Mada berkuasa dan memimpin kerajaan Majapahit selama 39 tahun, dan telah berhasil membuat Panji Majapahit terlihat di seluruh bagian Nusantara, hingga semenanjung Malaka. Gajah Mada kemudian mengeluarkan Sumpah Palapa yang dilaksanakan olehnya pada wilayah-wilayah di Nusantara, seperti Sumatera, semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, Papua, Tumasik atau kini Singapura, hingga Kepulauan Filipina. Usai berhasil meraih masa kejayaan pada abad ke-14, kerajaan Majapahit pun secara perlahan mulai melemah. Melemah Majapahit dimulai ketika Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389. Karena Hayam Wuruk meninggal dunia, perebutan takhta di kerajaan Majapahit pun terjadi. Sehingga beberapa daerah di Majapahit terutama di bagian utara Sumatera serta semenanjung Malaya pun memanfaatkan kesempatan untuk memerdekakan diri. Usai memerdekakan diri, semenanjung Malaya pun menjadi daerah kekuasaan kerajaan Ayutthaya hingga muncul Kesultanan di Malaka, yang diduduki oleh dinasti Ming. Sementara itu, pewaris Hayam Wuruk sendiri yaitu putri mahkota bernama Kusumawardhani, menikahi sepupunya yaitu Pangeran Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya yang bernama Wirabumi dan menuntut hak atas takhta yang ditinggalkan oleh Hayam Wuruk. Usai Hayam Wuruk tiada, perang saudara kemudian terjadi. Perang tersebut disebut sebagai Perang Paregrek yang diperkirakan terjadi pada tahun 1405 hingga 1406. Perang tersebut terjadi antara Wirabumi yang melawan Wikramawardhana, dan dimenangkan oleh Wikramawardhana. Sementara Wirabumi yang kalah kemudian ditangkap dan dihukum pancung. Perang saudara yang terjadi pun membuat kendali kerajaan Majapahit atas daerah yang dikuasainya pun melemah. Wikramawardhana kemudian memerintah kerajaan Majapahit hingga tahun 1426, kemudian diteruskan oleh putrinya bernama Ratu Suhita, pada tahun 1426 hingga 1447. Kemudian pemerintahan Majapahit pun terus berlanjut hingga pada akhir abad ke-14 serta awal abad ke-15, sementara pengaruh dari kekuasaan Majapahit pun semakin berkurang di Nusantara. Kekuasaan Majapahit mulai berkurang ketika para pedagang Muslim dan penyebar agama memasuki Nusantara, dan di saat yang bersamaan pula, muncul sebuah kerajaan perdagangan baru yang menganut agama Islam yaitu Kesultanan Malaka. Wilayah bagian barat dari Majapahit pun mulai runtuh, dan Majapahit tidak lagi memiliki kekuasaan, terutama untuk membendung perkembangan dan kebangkitan dari Kesultanan Malaka. Di sisi lainnya daerah yang dikuasai Majapahit pun secara perlahan satu persatu mulai melepaskan diri dari Majapahit. Diperkirakan bahwa Majapahit mulai mengalami kemerosotan kekuasaan pada tahun 1478 atau tahun 1400 Saka. Pada tahun-tahun tersebut, dianggap sebagai waktu yang lazim untuk pergantian dinasti, serta berakhirnya pemerintahan di tahun 1527. Berakhirnya masa emas dari kerajaan Majapahit, juga tertera pada sebuah candra sengkala yang berbunyi, Sirna ilang kretaning bumi, artinya sirna hilanglah kemakmuran bumi. Dikisahkan bahwa kerajaan Majapahit semakin melemah, usai kerajaan Islam berkuasa dan semakin kuat, pada awal abad ke-16 dan akhirnya mengalahkan sisa-sisa dari kerajaan Majapahit. Secara singkat, berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan kerajaan Majapahit mulai runtuh dan mengalami kemunduran, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Banyak wilayah yang sebelumnya dikuasai kerajaan Majapahit akhirnya melepaskan diri. 2. Ada konflik yang melibatkan mengenai perebutan takhta. 3. Terjadinya Perang Paregrek atau Perang Saudara. Pengaruh agama Islam di Jawa semakin berkembang, ditambah dengan kerajaan-kerajaan Islam yang makin berkuasa. Pada tahun 1527 kekuasaan kerajaan Majapahit benar-benar berakhir, usai Majapahit takluk di bawah pasukan Sultan Trenggana, yang berasal dari Kesultanan Demak. Sejak saat itu, wilayah yang tersisih pun diambil alih oleh Kesultanan Demak.
Berikut adalah raja-raja yang berkuasa di Majapahit. 1. Raden Wijaya, bergelar Kertarajasa Jayawardana, menjabat tahun 1293 sampai tahun 1309. 2. Jayanagara, bergelar Sri Maharaja Wiralanda Gopala, Sri Sundara Pandya Dewa Adiswara, menjabat tahun 1309 sampai tahun 1328. 3. Tribuwana Wijaya Tunggadewi, bergelar Sri Tribuwana Tunggadewi, Maharajasa Jayawisnuwardani, menjabat tahun 1328 sampai tahun 1350. 4. Hayam Wuruk, bergelar Maharaja Sri Rajasanagara, menjabat tahun 1350 sampai tahun 1389. 5. Wikramawardana, bergelar Brahyam Wisesa, Haji Wikrama, menjabat tahun 1389 sampai tahun 1429. 6. Suhita, bergelar Prabu Sri Suhita, menjabat tahun 1429 sampai tahun 1447. 7. Kertawijaya, bergelar Sri Maharaja Wijaya, Prakramawardana, atau Brawijaya I, menjabat tahun 1447 sampai tahun 1451. 8. Raja Sawardana, bergelar Raja Sawardana Sangsinagara, yang menjabat tahun 1451 sampai tahun 1453. 9. Giri Sawardana, memiliki gelar Giri Sawardana, dia Surya Wikrama, yang menjabat tahun 1456 sampai tahun 1466. 10. Singha Wikramawardana, memiliki gelar Sri Adi Suraprabawa, Singha Wikramawardana, Gripati Pasuta Bupati Ketuphata, menjabat tahun 1466 sampai tahun 1468. 11. Bre Kertabumi, dengan gelar Brawijaya V, dan menjabat pada tahun 1468 sampai tahun 1478. 12. Girindrawardana, dengan gelar Prabu Nata Girindrawardana, dia Ranawijaya, menjabat tahun 1474 sampai tahun 1498. Ada 12 raja yang berkuasa dan sempat memimpin kerajaan Majapahit, dengan gelar masing-masing yang diperoleh setiap raja. Dari setiap gelar yang dimiliki oleh Raja Majapahit memiliki arti tersendiri. Seperti gelar Brawijaya yang dianggap melekat pada para penguasa Majapahit. Selain dua raja yang memiliki gelar Brawijaya tersebut, ada pula tokoh lain yang dianggap namanya melekat dengan gelar ini yaitu Deya Ranawijaya, yaitu putra dari Raja Sawardana.